Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi umat muslim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Tentunya kita tahu bahwa sosok asli dari Julius telah terungkap di manga Black Clover chapter 331. Di chapter 331 dijelaskan bahwa Julius sebenarnya merupakan kakak tertua dari 4 Zogratis bersaudara. Bahkan berdasarkan rumor yang beredar di sosial media yang membahas tentang manga Black Clover, bahwa sepertinya Julius atau Lucius Zogratis akan menjadi villain terakhir di serial manga anime Black Clover. Karena hal tersebut, kemungkinan besar status Julius sebagai kaisar sihir kerajaan Clover akan terancam dicabut. Julius Novachrono kemungkinan besar akan dipecat dari jabatan sebagai kaisar sihir kerajaan Clover. Tentunya kita tahu bahwa setiap kerajaan tentunya harus memiliki seorang pemimpin sebagai simbol pelindung perdamaian. Dalam hal ini, orang tersebut harus merupakan orang yang memiliki segalanya, baik itu kekuatan sihir yang besar maupun jiwa kepemimpinan yang kuat. Rajanya Clover gimana, Min? Dia mah raja cuma karena privilege orang dalam aja. Cuma karakter lucu-lucuan aja, teman-teman. Oke, lanjut. Oleh karena itu, di video kali ini Oni Project akan membahas tentang 8 kesatria sihir yang cocok sebagai calon pengganti Julius di posisi jabatan kaisar sihir kerajaan Clover. Sebagai disclaimer, isi video ini merupakan pendapat Mimin Oni Project pribadi dan bukan official dari pihak Black Clover. Jadi apabila nantinya terdapat perbedaan antara isi video ini dengan anime atau manganya, nanti mohon dimaklumi. Tapi apabila benar dan sama dengan official nanti, mohon untuk kasih Mimin kopi. Seru-seruan aja bro. Oke, sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kesatria sihir yang pertama, Mereoleona Vermilion. Mereoleona Vermilion merupakan cewek bangsawan sekaligus anak pertama dari keluarga Vermilion yang ada di kerajaan Clover. Dia merupakan anggota pasukan kesatria sihir Crimson Lion. Cewek yang dianggap sebagai salah satu penyihir terkuat di antara para kesatria sihir ini, menurut Mimin sangat layak untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya. Dia memiliki kemampuan dalam soal memimpin dan mengorganisir pasukan. Pengalamannya dalam memimpin pasukan kesatria sihir tidak perlu diragukan lagi. Dia pernah menjadi kapten sementara dari pasukan kesatria sihir Crimson Lion. Pada saat itu, dia menggantikan Kapten Fungilion Vermilion yang sedang mengalami kondisi kritis setelah ditusuk oleh William dan Elf Partry. Selain itu, dia juga merupakan seorang kapten dari pasukan kesatria sihir Royal Knight. Royal Knight merupakan pasukan kesatria sihir khusus untuk melakukan misi mengalahkan para elf, pasukan teroris Eye of the Midnight Sun. Lalu untuk kemampuan dan pengalaman bertarungnya gimana? Jangan diragukan lagi bro. Mereoleona Vermilion merupakan kesatria sihir yang sangat barbar dalam hal berlatih dan bertarung. Dalam pelatihannya, dia pernah mandi di dalam lava gunung berapi. Dalam pengalaman bertarungnya, dia pernah mengalahkan beberapa elf seorang diri. Bahkan pada manga chapter yang masih hangat-hangatnya pada saat perang melawan Dark Triad, dia dengan barbarnya telah berhasil mengalahkan Majin kuno yang ukurannya sebesar raksasa. Dia telah mengalahkannya hanya dengan seorang diri. Masih ada yang ragu dengan kelayakan Mereoleona Vermilion? Tentu saja menurut Mimin tidak. Tapi tentunya untuk membujuk seorang Mereoleona Vermilion supaya mau menjadi kaisar sihir tentu sangatlah sulit. Karena dia merupakan orang yang tidak memiliki ketertarikan terhadap politik kerajaan Clover. Dia lebih tertarik untuk mengembara ke segala penjuru untuk menemukan musuh yang lebih kuat darinya. Itulah sebabnya dia lebih memilih menjadi anggota biasa di kelompok Crimson Lion daripada menjadi kapten. Lalu kemudian kesatria sihir yang kedua, Fungilion Vermilion. Fungilion Vermilion merupakan seorang bangsawan dari keluarga Vermilion yang ada di kerajaan Clover. Dia merupakan kapten pasukan kesatria sihir Crimson Lion. Dia juga merupakan adik kandung dari cewek barbar Mereoleona Vermilion. Pada saat Fungilion Vermilion sekarat, posisi kapten Crimson Lion digantikan untuk sementara oleh kakaknya yang bernama Mereoleona Vermilion. Fungilion Vermilion merupakan kesatria sihir yang memiliki modal kuat untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya.
dia merupakan orang yang memiliki pandangan yang luas terhadap kelas sosial. Dalam hal ini, dia merupakan sosok yang memiliki jiwa keadilan yang kuat. Dia tidak pernah membedakan siapapun berdasarkan kekuatan sihir maupun status kebangsawanan. Dia juga merupakan sosok karismatik yang ahli dalam mengendalikan situasi pasukan dalam peperangan. Dia memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menjadi kapten pasukan kesatria sihir Crimson Lion. Selain itu, dia juga merupakan sosok kesatria sihir yang telah berhasil menjalin kontrak dengan roh api Salamander. Hal tersebut merupakan kejadian yang langka bagi manusia biasa seperti Vigilant Vermilion. Tentu hal itu menandakan betapa kuatnya sihir api Vigilant Vermilion, sehingga dia berhasil dipilih oleh roh api Salamander. Dia juga merupakan salah satu kesatria sihir yang ikut serta dalam pasukan yang berperang melawan Dark Triad. Dengan modal pengalaman dan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Vigilant Vermilion, menurut Mimin dia sangat cocok untuk dijadikan sebagai calon kaisar sihir selanjutnya pengganti Julius. Lalu selanjutnya yang ketiga, kesatria sihir William Vengeance. William Vengeance merupakan seorang kapten kesatria sihir dari pasukan kesatria sihir Golden Dawn. Dia pernah berkata bahwa dirinya akan menjadi kaisar sihir selanjutnya. Kemampuan sihir yang dimiliki oleh William Vengeance dianggap sebagai yang terkuat di antara para kapten lain. Bahkan dia juga merupakan sosok kapten tersukses sepanjang masa kerajaan Clover. Dia memiliki segudang prestasi dalam memimpin pasukan Golden Dawn. Dia telah berhasil mempertahankan Golden Dawn sebagai pasukan kesatria sihir dengan peringkat pertama dalam beberapa tahun. Karena prestasinya tersebut, dia juga disukai oleh kebanyakan rakyat kerajaan Clover. Menurut Mimin, dia sangat cocok untuk dijadikan sebagai calon kaisar sihir selanjutnya. Namun terdapat kendala bagi seorang William. Tentunya bagi William akan sulit untuk menjadi seorang kaisar sihir selanjutnya. Walaupun William begitu sangat disukai oleh rakyat kerajaan Clover, namun dia pernah berbuat salah kepada kerajaan Clover. Dia pernah dirasuki oleh Elf Patri dan melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan. Akibat pengkhianatannya tersebut, kerajaan Clover hampir musnah karena telah diserbu oleh para bangsa elf. Bahkan satu iblis juga ikut serta dalam penyerbuan tersebut. Tentu apabila nantinya para rakyat tahu tentang kesalahan William, kepercayaan para rakyat terhadap William akan hilang. Tentu hal tersebut akan sulit untuk menjadikan William sebagai kaisar sihir selanjutnya. Lalu kemudian kesatria sihir yang keempat, Marx François. Marx François merupakan seorang kesatria sihir yang cukup senior. Terlepas dari kekuatan sihirnya yang bersifat non-tempur, Marx juga merupakan asisten kaisar sihir Julius Novachrono. Marx sudah lama mendampingi kaisar sihir Julius sejak awal, sehingga dia pasti sudah memahami seluk-beluk tugas dan tanggung jawab menjadi kaisar sihir. Sama seperti sifat Vigilant Vermilion, Marx juga merupakan orang yang memiliki jiwa keadilan. Dia tidak pernah membedakan siapapun berdasarkan kekuatan sihir maupun status kebangsawanan. Menurut Mimin, Marx juga cocok untuk dijadikan sebagai calon kaisar sihir selanjutnya. Namun membujuknya pun akan sulit juga karena kemungkinan besar Marx tidak akan mau mengambil posisi tersebut karena dia sangat menghormati Julius selaku atasannya. Bahkan menunjuk Marx juga ada potensi bahayanya. Karena ada kemungkinan besar Marx juga telah bersekongkol dengan Julius dalam melakukan pengkhianatan. Lalu selanjutnya kesatria sihir yang kelima, Nozel Silva. Nozel Silva merupakan seorang bangsawan dan anak tertua dari keluarga Silva yang ada di kerajaan Clover. Dia merupakan kakak dari kesatria sihir bernama Noel Silva. Dia juga merupakan kapten dari pasukan kesatria sihir Silver Eagle. Selain Yuno dan Asta, ada juga orang yang diam-diam memiliki ambisi keinginan untuk menjadi seorang kaisar sihir selanjutnya. Dia adalah Nozel Silva. Keinginan tersebut telah diutarakan langsung oleh Nozel Silva kepada Yuno dan Asta pada saat Nozel melakukan pertarungan dengan musuh di Shadow Palace. Menurut Mimin, Nozel memang layak untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya. Karena Nozel merupakan kesatria sihir yang memiliki kemampuan sihir dan status kebangsawanan yang cukup kuat.
Bahkan kemampuannya juga telah diakui di kerajaan Clover. Kepribadian yang dimiliki oleh Nozel yang sebelumnya sombong, angkuh, dan suka membeda-bedakan juga semakin membaik setelah dia meminta maaf kepada adiknya yang bernama Noel Silva. Dia meminta maaf karena dulu telah mencampakkan dan meremehkan kekuatan Noel. Bahkan Nozel juga telah mengakui seorang Asta sebagai salah satu rivalnya. Saat ini, dinding besar yang harus ditembus oleh Nozel untuk menjadi kaisar sihir selanjutnya adalah Nozel harus terus meningkatkan kemampuan sihirnya supaya levelnya layak disetarakan dengan Julius dan lebih baik bisa melebihi kekuatan sihir Julius. Oke, kemudian kesatria sihir yang keenam, Yami Sukehiro. Yami Sukehiro merupakan orang asing dari negeri Haino. Dia merupakan kapten pasukan kesatria sihir Black Bulls. Sejak awal, Yami dan Julius telah memiliki hubungan dekat saat mereka masih menjadi anggota pasukan kesatria sihir Grey Deer yang sekarang dikenal sebagai Azure Deer. Julius sebagai kaisar sihir juga telah mengakui bahwa Yami merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh kesatria sihir. Hal itu tak lepas dari sihir kegelapannya yang terbilang sangat unik dan langka. Sebenarnya, kemampuannya dalam memimpin cukup buruk karena para anggotanya tidak bisa diatur dengan baik dan urak-urakan. Namun justru di balik urak-urakan tersebut, Yami telah berhasil merubah berbagai anggota yang unik, nakal, tidak berguna, dan sebagainya menjadi kesatria sihir yang sangat hebat. Bahkan menurut Mimin, jasa-jasa Black Bulls begitu sangat besar bagi kerajaan Clover. Bahkan jasanya melebihi pasukan kesatria sihir lain. Dari penyelesaian masalah dengan kerajaan Diamond sampai dengan perang melawan Dark Triad dan bahkan mengalahkan Raja Iblis Lucifero, menurut Mimin, para anggota Black Bulls sangatlah berjasa. Semua itu bisa diraih tidak lain dan tidak bukan adalah karena semua bimbingan yang telah diberikan Yami kepada para anggota Black Bulls. Karena pernah ada pepatah bilang seperti ini, gagal suksesnya sebuah kelompok tergantung pada pemimpin yang anggotanya ikuti. Tentu kata-kata pepatah tersebut sangat cocok untuk menggambarkan seorang Yami Sukehiro. Menurut Mimin, Yami sangatlah cocok untuk menjadi calon kaisar sihir selanjutnya. Namun lagi-lagi, Yami merupakan seorang yang sama sekali tidak tertarik dengan jabatan kaisar sihir. Ditambah lagi dia merupakan orang asing bukan asli kerajaan Clover. Jadi peluang Yami untuk menjadi kaisar sihir begitu sangat kecil. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada Yuno Green Burial. Yuno Green Burial merupakan seorang yatim piatu yang ditinggalkan di bawah perawatan sebuah gereja di desa Hage. Saat di Ark Spade Kingdom, telah diungkapkan bahwa Yuno merupakan anak asli dari Raja dan Ratu Kerajaan Spade. Dia merupakan pangeran asli Kerajaan Spade. Dia merupakan kesatria sihir dengan Grimoire berdaun 4. Jika William bisa menjadi kandidat kaisar sihir baru dengan peluang besar, hal itu juga berlaku pada Yuno. Yuno sendiri adalah pendatang baru yang berperan besar di balik prestasi peringkat pertama yang diraih oleh Golden Dawn. Dia juga memiliki segudang bakat sihir dan bahkan memiliki kontrak sihir dengan roh angin yang bernama Sleepy. Yang lebih gilanya, dia juga merupakan satu-satunya penyihir yang memiliki 2 Grimoire sekaligus. Bahkan lebih edannya lagi, dia bisa dikatakan karakter yang dicintai oleh sang autor Yuki Tabata. Karena Yuno berulang kali diberikan plot armor dan juga buff berlebihan. Yuno juga merupakan orang yang dicintai oleh Mana. Prestasi terbesar Yuno adalah mengalahkan Zenon pada saat perang melawan Dark Triad. Namun terdapat kendala untuk Yuno supaya bisa menjadi kaisar sihir baru pengganti Julius. Yuno adalah pewaris sah kerajaan Spade. Jadi sangat sulit untuk menjadi kaisar sihir di kerajaan Clover. Usianya juga masih terlalu muda sehingga kemungkinan Yuno tidak bisa meraih cita-citanya menjadi kaisar sihir dalam waktu dekat. Oke, selanjutnya yang terakhir yang ke-8 ada Asta. Asta merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan di bawah asuhan gereja di desa Hage. Setelah ibunya yang bernama Licita meninggalkan Asta di depan pintu gereja desa Hage, setelah menginjak umur 15 tahun, Asta menerima Grimoire Clover berdaun 5 dengan iblis anti sihir bernama Libe yang tersegel di dalam Grimoire tersebut. Ada juga Asta yang juga berambisi untuk meraih jabatan kaisar sihir. Meskipun tidak memiliki sihir, Asta memiliki kekuatan anti sihir yang bisa menghapus segala macam tipe sihir. Selain itu, dia juga telah melakukan kontrak 50% dengan iblis yang bernama Libe.
Asta juga telah terbukti berkali-kali menyelamatkan kerajaan Clover dari situasi terburuk. Dari masalah dengan kerajaan Diamond, penyelamatan kerajaan Clover dari para elf, hingga yang terbaru dia telah mengalahkan Raja Iblis Lucifero. Jasa-jasa Asta bagi kerajaan Clover dan bahkan dunia begitu sangat besar. Masalahnya di sini, karena faktor iblisnya tersebut, Asta kemungkinan besar kesusahan untuk mewujudkan cita-citanya. Asta pernah diadili di depan rakyat Clover tentang masalah keberadaan Libe di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia harus membuktikan terlebih dahulu kepada rakyat Clover bahwa Libe merupakan sosok iblis yang baik. Usianya juga masih tergolong masih muda. Ditambah, Asta adalah tipe yang lebih mementingkan otot daripada otak, sehingga perlu banyak belajar lagi soal politik dan strategi jika ingin menduduki jabatan Kaisar Sihir tersebut. Oke, seperti itulah video pembahasan tentang 8 kesatria sihir yang cocok sebagai calon pengganti Julius di posisi jabatan Kaisar Sihir Kerajaan Clover. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling cocok menggantikan Julius sebagai Kaisar Sihir baru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu adalah semangat kami para kreator video. Arigatou gozaimasu and see you di next video.